Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, siswa baru MTS An-Nawawi Berjan Purworejo, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya cintai, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik Fauzi SHI, Kepala MTS An-Nawawi Berjan Purworejo. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan kegiatan matsama yang akan berlangsung selama satu hari. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Tidak seperti MTS yang lain yang telah melaksanakan matsama sejak hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan ini baru dilaksanakan pada hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat adik-adik dalam mengikuti kegiatan ini. Anak-anakku yang berbahagia, MTS An-Nawawi ini terletak di Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih berjarak sekitar 3 km sebelah barat dari pusat kota Purworejo. Saya yakin adik-adik sekalian sudah banyak yang sering lewat di sekitar MTS An-Nawawi ini, sehingga sebetulnya sudah kenal dengan MTS An-Nawawi Berjan. MTS An-Nawawi Berjan ini berawal dari cita-cita mulia dari almarhum almarhumullah Simbah Kiai Haji Nawawi Shiddiq. Beliau bercita-cita bahwa di Pondok Pesantren An-Nawawi ini kelak akan didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal dari MTS, dari Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah. Bahkan beliau bercita-cita di Pondok Pesantren An-Nawawi ini didirikan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah cita-cita tersebut telah diwujudkan oleh putra beliau, yaitu Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Al-Qadiri. Dan pada tanggal 27 Desember 1995 telah terbitlah surat izin operasional MTS An-Nawawi, yakni surat keputusan dari Kanwil Depak yang bernomor WK-5.C PP.006-4657-95. Dengan modal itu, maka pada tahun pelajaran 1996-1997 dimulailah proses belajar mengajar di MTS An-Nawawi Berjan Purworejo. Dengan waktu itu
dimulai dengan hanya 2 rombongan belajar, kelas 1A dan kelas 1B. Jumlah siswa waktu itu 86 peserta didik. Atas izin Allah, dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, sehingga banyak animo masyarakat yang menginginkan putra-putrinya mondok dan ngaji di An-Nawawi, sehingga pada tahun pelajaran ini, tahun 2020-2021, di MTS An-Nawawi ada 29 rombongan belajar atau rombel, terdiri dari kelas 7 10 rombel, kemudian kelas 8 10 rombel, dan kelas 9 ada 9 rombel, jadi jumlahnya menjadi 29 rombongan belajar. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam hal ini saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang telah berhasil menempuh pendidikan di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah, sehingga adik-adik dinyatakan lulus dan hari ini bisa melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah An-Nawawi. Banyak teman-teman dari adik sekalian yang ingin sekali bersekolah di MTS An-Nawawi, namun karena keterbatasan daya tampung MTS An-Nawawi, sehingga pada tahun ini hanya menerima 10 rombongan belajar. Sehingga teman-teman adik-adik sekalian yang sebagian teman-teman ada yang tidak diterima di MTS An-Nawawi karena keterbatasan daya tampung dari MTS An-Nawawi tersebut. Ini adalah merupakan salah satu prestasi dari adik-adik sekalian, di mana adik-adik bisa diterima di MTS An-Nawawi ini. Adik-adik siswa-siswa baru MTS An-Nawawi yang berbahagia. Selanjutnya, Madrasah Tsanawiyah An-Nawawi atau madrasah-madrasah yang lain merupakan pendidikan setingkat SMP, tetapi di sini adalah SMP plus. Kenapa plus? Kenapa plus? Ya, karena di MTS tentunya ada penambahan materi-materi atau pendidikan atau pelajaran-pelajaran agama yang tidak diajarkan di SMP, seperti Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian SKI dan bahasa Arab, di mana 5 pelajaran tersebut alokasi waktunya 11 jam pelajaran, sedangkan di SMP mata pelajaran agama hanya dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran. Untuk pelajaran-pelajaran yang lain sama alokasi waktunya, sehingga MTS ini adalah merupakan SMP plus. Lebih-lebih lagi MTS yang berada di naungan pondok pesantren, tentunya pelajaran-pelajarannya akan tambah lebih banyak lagi. Di pesantren An-Nawawi ini ditambah dengan pelajaran-pelajaran kitab kuning seperti pelajaran fikih, seperti aqidatul awam atau tauhid ya. Kemudian ada nahwu, nahwul wadih, kemudian jurumiyah, imriti, alfiyah, kemudian juga sorof dan lain sebagainya. Ini merupakan nilai plus jika dibanding dengan madrasah-madrasah tsanawiyah yang tidak berada atau tidak bernaung di pondok pesantren. Sehingga saya yakin dan saya mantap bahwa adik-adik sekalian sudah menjatuhkan pilihan yang tepat, bersekolah sambil ngaji di pondok pesantren. Seperti itu. Adik-adikku, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di pondok pesantren An-Nawawi ini santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah Purworejo saja, tetapi banyak yang berasal dari luar Purworejo. Bahkan
ada yang berasal dari Sumatera, dari ujung Sumatera, ada yang dari Aceh, kemudian Medan Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, dari daerah Lampung, Riau, dan sebagainya. Kemudian dari Pulau Jawa, misalkan Jakarta, Jawa Barat. Bahkan akhir-akhir ini ada beberapa santri yang berasal dari ujung timur Indonesia, yakni dari Provinsi Papua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak-anak nanti akan berkumpul di Pondok Pesantren An-Nawawi dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah. Tadi sudah saya sampaikan, ada dari Sumatera, bahkan ada yang dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Kalimantan, juga ada yang dari Papua. Jadi Pondok Pesantren An-Nawawi ini menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ada dari berbagai macam suku, bahkan bahasanya pun bermacam-macam. Ada yang dari bahasa Jawa pun ada yang ngapak, ada yang dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saat ini adik-adik masih berada di rumah karena pandemi COVID-19. Harapannya mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga anak-anakku sekalian bisa langsung datang atau langsung datang ke Pondok Pesantren An-Nawawi, dimulai dengan pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nawawi. Selanjutnya, untuk lebih menambah semangat kita, saya akan menyampaikan sebuah syair dari kitab Al-Ala. Barangkali anak-anak sekalian sudah pernah ngaji kitab Al-Ala. Ada bait syair yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tagharrab 'anil awdani fi talabil 'ula. Fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Gitu. Kalau dalam bahasa Jawa artinya begini. Lunga sangka desa perlu nguti kamulyan. Krana limang perkara tintemu ing pelungan. Jadi kita diharapkan untuk belajar itu pergi dari rumah ke pondok pesantren. Jangan belajar masih di waktu ngaji tapi masih bersama dengan orang tua. Maka kalau kita pergi dari rumah akan menambah kemandirian kita. Bagaimana kita bisa hidup sendiri di sini, mengatur dari segi mencari makan, kemudian mengatur pakaian, mandi dan sebagainya, kita lakukan dengan sendiri. Artinya tadi adalah tagharrab 'anil awtani, pergilah dari kampung, dari desa. Fi talabil 'ula, untuk mencari kemuliaan. Nah, contohnya mondok tersebut tadi. Fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Fasafir, pergilah, bersafirlah, pergilah. Karena di dalam bepergian itu ada lima faidah. Fafil asfari khamsu fawaida. Yang pertama tafarruju hammin, dihilangkan kesusahannya. Waqtisabu ma'isyatin, yang kedua adalah ditambah rezekinya. Wa ilmun, tentu yang ketiga adalah ditambah ilmunya, karena kita bertujuan cari ilmu di Pondok Pesantren An-Nawawi. Wa adabun, tentunya kita mempunyai adab-adab yang mulia. Artinya tata krama etika kita yang waktu di rumah masih kurang baik. Mudah-mudahan nanti setelah mondok di An-Nawawi kita punya etika atau tata krama atau adab yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah wasuhbatu majidin, punya teman-teman atau konco dengan orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu hidupnya dalam kebaikan, yakni mencari ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kiranya sambutan dalam pembukaan matsama saya cukupkan sekian.
sekali lagi saya sampaikan selamat kepada anak-anak sekalian yang telah menentukan pilihannya di MTS An-Nawawi ini. Semoga anak-anak nanti datang di MTS, kerasan di sini, bersemangat mencari ilmu, dapat ilmu yang banyak, sehingga ilmu tersebut bisa digunakan bekal untuk kehidupan tidak hanya di dunia, tapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Itu yang terpenting. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.